Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah sehingga pada siang menjelang sore hari kita masih bisa mengadakan kegiatan webinar pada modul PKB Guru MI mata pelajaran numerasi pertemuan kedua dengan materi unit pembelajaran growth mindset. Semoga peroleh rahmat dan berkah serta bermanfaat bagi kita semua. Adapun tata tertib selama kegiatan, yang pertama, Bapak Ibu mohon berpakaian rapi dan sopan serta mengaktifkan video jika memungkinkan. Yang kedua, menonaktifkan fitur mikrofon selama kegiatan berlangsung jika tidak diperlukan. Yang ketiga, aturan lain akan disampaikan oleh moderator pada saat kegiatan pemaparan materi. Bapak Ibu, langsung kita ikuti bersama kegiatan bedah modul PKB Guru MI mata pelajaran numerasi kepada Bapak Fatkul Wahab SPDI dari Min 4 Cilacap, Jawa Tengah yang akan memandu kegiatan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat hadir bersama dalam acara bedah modul GTK Madrasah Berbagi bidang numerasi MI UP2 Growth Mindset yang telah hadir melalui Zoom maupun YouTube. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Muhammad Zain SAG MAG, yang kami hormati Koordinator Komponen 3 Bapak Dr. Anis Maskur MA, dan yang kami hormati Kasubdit Bina GTK MI MTS Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus penanggung jawab GTK Madrasah Berbagi Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG.
Yang kami hormati Bapak Ahmad Faruk MPD selaku narasumber pada bedah modul PKB numerasi tingkat MI pada hari ini dari MI Al-Mu'awanah Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Ilham SAG MPD selaku penanggung jawab kegiatan GTK Madrasah Berbagi tingkat MI dari MI Negeri 2 Toli-Toli. Kepada seluruh penyelenggara kegiatan GTK Madrasah Berbagi yang dengan setia menemani kami guru-guru madrasah, khususnya Madrasah Ibtidaiyah Indonesia, untuk senantiasa meningkatkan kemampuan keprofesian dalam rangka meningkatkan kualitas menjadi guru yang hebat dan guru bermartabat sehingga menjadi madrasah yang mandiri dan berprestasi. Kepada seluruh guru Madrasah Ibtidaiyah se-Indonesia yang sudah hadir melalui Zoom maupun YouTube, yang dengan senang hati, dengan kerendahan hati mengikuti kegiatan bedah modul PKB bidang numerasi pada UP Growth Mindset pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat kegiatan kita sebagai amalun soleh, manfaat bagi kita, bagi guru-guru, bagi madrasah kita, dan tentunya bagi anak didik kita, dan lebih umum dalam dunia pendidikan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian menyanyikan lagu Indonesia dan Mars Guru Madrasah. Dilanjutkan dengan pembacaan doa dan sambutan-sambutan. Masuk pada acara inti yaitu pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan closing statement. Kemudian acara diakhiri dengan penutup. Dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan bedah modul pada hari ini Kamis 24 Maret 2022 kita mulai bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bedah modul PKBMI bidang numerasi pada siang hari ini adalah unit pembelajaran 2 dengan materi Growth Mindset bersama saya Fathul Wahab SPDI dari MI Negeri 4 Cilacap, Fasprof Numerasi MI dari Provinsi Jawa Tengah sebagai moderator, dan pada siang hari ini saya ditemani oleh Ibu Ilmawati Kasim MPD dari MI Negeri 4 Banggai sebagai host. Semoga kegiatan hari ini senantiasa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya Madrasah Ibtidaiyah bidang numerasi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Siti Rohmah SPDI, Guru MI Negeri 7 Ciamis. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum
Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang tadi dilantunkan oleh Ibu Siti Rahmah dari Min 7 Ciamis menambah hikmat dan menambah lancarnya acara yang akan berlangsung pada hari ini. Meningkat acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia dan Mars Guru Madrasah. Kepada Bapak Ibu dipersilakan mengambil posisi sempurna.
Tidak ada suaranya, Pak. Bapak Ibu guru yang kami hormati, agar kegiatan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Bapak Abdul Ghafur, guru MI Negeri 4 Banggai, Sulawesi Tengah. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Izinkan saya membaca doa pada kegiatan hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka fawzal indal qada'i min ajli asyhada'i wa isa suhada'i wa nasra al-a'dha. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan, akan tetapi karena beliau Bapak Ilham selaku Ketua Forum Guru Madrasah
sekaligus penanggung jawab kegiatan GTK Madrasah Berbagi Tingkat MI, dan beliau Bapak Kasubdit belum hadir. Jadi acara kami lanjutkan ke inti kegiatan bedah modul. Bapak Ibu yang kami hormati, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah UP2 numerasi MI dengan materi growth mindset. Materi growth mindset sangat menarik untuk kita bahas karena kemarin di pertemuan pertama kita ada gambaran sedikit tentang matematika dan permasalahan-permasalahannya. Nah, pada materi yang kedua ini, materinya adalah growth mindset atau pola pikir yang berkembang, di mana kita mengetahui bahwa sejatinya keberhasilan pendidikan, keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh metode ataupun strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, akan tetapi membangun pola pikir atau pola pikir yang berkembang, yang dikembangkan oleh guru ataupun siswa, itu juga akan sangat menentukan keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Hal ini akan nanti disampaikan, akan kita bahas selama waktu kurang lebih 1,5 jam sampai pukul 15.00 oleh Bapak narasumber kita, Bapak Ahmad Faruk. Akan tetapi sebelum acara ini kita mulai, saya akan bacakan dulu CV beliau, narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Ahmad Faruk MPD, lahir di Sidoarjo 7 November 1990 dengan domisili di Jalan Ababil nomor 1 RT 13 RW 4 Larangan Candi Sidoarjo. Pendidikan beliau S1 dan S2 adalah pendidikan matematika, S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan menempuh S2 di Universitas Negeri Malang. Pengalaman bekerja beliau sangat representatif untuk materi ini. Tahun 2013 sampai tahun 2016 beliau mengajar sebagai guru MI di MI Al-Mu'awanah Sidoarjo. Kemudian tahun 2017 diangkat menjadi kepala MI di MI Al-Mu'awanah Sidoarjo. Selain menjadi guru madrasah, beliau juga sebagai dosen kalkulus di UIN Sunan Ampel. Tahun 2021 beliau menjabat sebagai kepala MTS Al-Mu'awanah Sidoarjo. Selain dalam bidang lembaga pendidikan, beliau juga aktif dalam fasilitasi kegiatan fasilitasi yang beliau ikuti sejak 2018 melalui Lembaga Inovasi Indonesia sebagai fasilitator daerah numerasi MI, kemudian dari Direktorat KSKK sebagai tim inti kabupaten dalam EDM dan ERKAM, kemudian tahun 2021 sebagai penyusun modul PKB numerasi MI sekaligus menjadi instruktur nasional numerasi MI. Tahun 2021 beliau juga ikut menyusun modul tindak lanjut AKMI dari Dirjen KSKK. Selain dari Kementerian Agama, beliau juga aktif di lembaga LP Ma'arif NU. Di Provinsi Jawa Timur, beliau sebagai fasilitator numerasi MI, dan di PC NU Sidoarjo, beliau sebagai fasilitator daerah numerasi dan literasi MI. Itulah sekelumit tentang kurikulum vitae dari narasumber kita pada siang hari ini. Oleh karena itu, nanti pemaparan materi kurang lebih 1,5 jam, nanti pukul 14.45 kita diadakan sesi tanya jawab, kemudian diakhiri dengan closing statement.
Kami persilakan kepada beliau Bapak Ahmad Farouk untuk menyampaikan materi pada kegiatan hari ini. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh stakeholder dan yang kami hormati pula Bapak Ibu yang sudah berkesempatan ya, yang sudah ditakdirkan untuk bersama-sama belajar bersama ya. Saya lebih enak kalau kita di sini namanya belajar bersama ya. Seperti itu. Bapak Ibu, di materi numerasi ya yang sudah dirancang oleh tim PKB Kemenak GTK itu sudah ada 3 modul yang berisikan 10 UP ya. Jadi ini gambaran awal dulu. Jadi yang modul 1 itu berisi 3 UP ya, UP1, UP2, UP3, kemudian modul 2, UP4, UP5, UP6 dan sisanya ada di modul 3. Nah, kita masih berada di modul 1. Ya, ini kita akan membahas tentang growth mindset. Oleh karena itu, izinkan saya untuk share PPT. Tapi sebelum saya share PPT, ingin saya informasikan, ini nanti kita upayakan untuk by aktivitas ya Bapak Ibu ya. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang menggunakan aplikasi, ya, ada Padlet, ada untuk lihat poster nanti ada image game, ada Mentimeter. Jadi bisa dioperasikan juga dipakai HP juga bisa, pakai laptop juga bisa, tapi lebih nyaman pakai laptop. Oke, Bapak Ibu, saya share PPT-nya. Nah. PPT sebentar. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Sudah ya. terlihat. Jadi ini PPT yang kita gunakan pada kegiatan PKB kemarin ya, hanya sedikit modifikasi karena kegiatannya yang dari luring kita ubah menjadi daring ya. Nanti silakan, tadi sudah saya share sekalian dengan virtual background di chatbox ya, ada di drive, silakan di-download, bisa di-download, dibuat baca-baca gitu. Nah, sambil menyimak dengan yang saya sampaikan di sini. Oke. Latar belakang dari diangkatnya growth mindset menjadi materi dalam PKB numerasi MI, yang pertama adalah pendidikan merupakan proses yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga harus dilakukan secara profesional ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana di situ mencakup ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Mungkin untuk growth mindset ini lebih ke pedagogik, kepribadian, dan kompetensi sosial ya. Untuk materi-materi yang lain bisa lebih bobotnya lebih ke kompetensi profesional. Kemudian latar belakangnya yang berikutnya adalah asesmen kompetensi guru. Ini yang mendasari dari kegiatan PKB ini adalah AKG. Jadi untuk berikutnya, jadi ada evaluasi dari penulisan modul yang kemarin sudah jadi 10 UP ini, akan ada evaluasi lagi, ya, akan disesuaikan dengan AKG dan hasil AKMI. Ya. Kemudian target kompetensi ini ada target kompetensi pedagogis, target kompetensi profesionalnya. Kemudian untuk target kompetensi siswa diharapkan ketika nanti siswa sudah di treatment menggunakan growth mindset ini, siswa mampu menggunakan gagasannya dengan kalimat positif, bersikap optimis dan mau menerima kritik
mampu berdiskusi, saling tukar pendapat dengan baik. Nah, untuk tujuan ya, setelah mengikuti sesi ini diharapkan peserta mampu yang pertama ya. Kami berharap setelah dari selesai pelatihan ini Bapak Ibu bisa ya memfasilitasi pembelajaran yang mengedepankan growth mindset. Kemudian yang kedua adalah membedakan fixed mindset dan growth mindset. Apa sih itu? Growth sama fix itu apa? Mengaitkan growth mindset dengan numerasi. Nah, karena kita memang materinya numerasi, kita kaitkan antara growth mindset dengan numerasi. Karena sebenarnya growth mindset ini materi secara umum, materi umum. Bisa masuk ke literasi, bisa ke numerasi, bahkan di sains dan sosial budaya. Oke. Organisasi pembelajarannya ya. Oke, pendahuluan, latar belakang, kemudian curah pendapat, persepsi, kemudian nanti di kegiatan inti kita akan sama-sama belanja ilmu ya dengan membaca poster. Nah, nanti kalau pakai HP nanti bisa di zoom in gitu ya posternya. Kemudian menyimak video, kemudian nanti ada tes mindset sederhana ya. Kemudian ada implikasi dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah growth mindset dalam pembelajaran matematik ya. Kemudian ditutup dengan refleksi dan penguatan. Oke, sekarang Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu ini nyoba saja, saya pengen menyapa ini ya sebelum jauh ke materi. Ini ada link ya, sid.padlet_padlet_gm ini ya, bisa diketik di Google atau saya share lewat lewat chatbox. Itu ada link, silakan Bapak Ibu mengisi lokasi Bapak Ibu saat ini ya, ambil kita apa. Nah, ini sudah saya kirim di chatbox Bapak Ibu. Oke, bisa diklik ya. Nah, ini saya akan mantau dari sini. Nah, tampilannya seperti ini sudah ada 2 yang mengisi. Silahkan diisi Bapak Ibu, lokasinya di mana Bapak Ibu. Nah, ini ada peserta, ada 119 peserta dan panitia ya. Mungkin pesertanya ini berapa ini? Sekitar 100 ya. Monggo Bapak Ibu. Kalau ada kesulitan bilang ya. Oke, ini sudah ada yang proses mengisi, ada 2 ya. Oke, ada di siapa ini? Bisa dikasih nama ya, dikasih nama nggak apa-apa. Kasih nama, namanya siapa, dari ini dari Lebak Banten, dari Bogor. Nah, ini yang refresh nih, masih banyak yang ngisi. Oke. Silakan dilanjut dulu Bapak Ibu, ayo. Nah. Oke, enggak bisa diklik, masih loading ya, masalah internet memang ya. Jadi ini adalah Padlet Bapak Ibu. Ya, memang lokasinya tidak bisa signifikan seperti Google Map ya. Karena ini sifatnya memang ringan. Ya, ini nanti bisa dipakai Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini pesertanya banyak sekali gitu. Oke, ini ada yang dari Pontianak, ada yang dari Palu, ada yang dari Riau, ada yang Bandung, Surabaya. Oke, masih berlanjut. Oke, kira-kira mungkin 1 menit lagi ya Bapak Ibu ya, silakan diselesaikan. Oh, ada yang dari Banda Aceh. Ya, ada dari Banda Aceh, Tasikmalaya. Ya. Oke, ada yang dari Surabaya. Ini saya belum lihat yang dari Kalimantan, ada 1. Oke, masih proses Bapak Ibu ya. Oke.
Ini terlihat ya progresnya. Oke, ada yang dari ini, Bu Siti Saleha dari Pasamanan Barat, Sumatera Barat. Nah, ini dari Singkawang. Ya, ada Singkawang. Kemudian ada yang dari Luwuk Banggai. Oke. Ada yang dari Palu. Oke. Nah, ada Bapak Zulfahmi dari Banda Aceh. Nah. Oh. Oke. Oke, Bapak Ibu, silakan diselesaikan ya. Oke, ini saya tutup, saya kembali ke PPT-nya. Jadi itu untuk menyapa saja, ternyata kegiatan kita pada siang hari ini ya dihadiri oleh orang-orang dari jauh-jauh sekali, ya. Itu terbukti tadi terlihat dari apa yang sudah ada. Oke. Saya kembalikan ke PPT-nya, sorry. PPT. Share screen PPT. Nah. Oke, yang belum silakan dilanjut dulu. Nah, sekarang kita masuk ke growth mindset. Nah, pas itu mindset itu ya. Oke, sebelum ke sana, Bapak Ibu coba lihat di screen Bapak Ibu semua. Terlihat ya. Di sini ada gambar ya yang menunjukkan bahwa ada dua anak yang pada tahun ke-8 atau usia 8 tahun ya. Itu mereka tingkat pencapaiannya ada di persentil ke-50. Persentil itu kan membagi menjadi 100. Dia berada di 50, keduanya pada usia ke-8. Ini merupakan penelitian dari Sanders and Rivers tahun 96. Nah, singkat cerita, kedua peserta didik tersebut dididik oleh dua guru. Satu guru yang berprestasi rendah, yang kedua adalah yang berprestasi tinggi. Ya, selama 3 tahun, ya sampai di tahun ke-11, nah, mereka diadakan uji ulang. Nah, setelah diuji ulang, ternyata ada perbedaan antara siswa yang diajar dengan guru yang berprestasi rendah dengan guru yang berprestasi tinggi. Tentunya faktor-faktornya memang masih banyak ya selain dari faktor guru. Ya, tapi setidaknya ini sudah bisa menjadi gambaran bahwa perbedaannya sangat jauh, sekitar 53. Ya, 53 persentil. Jadi dari 37 yang satunya menjadi 90. Nah, ini apa sih yang bisa kita ambil ya? Bahwa kualitas pembelajaran ya ini sangat ditentukan, termasuk bahwa guru, prestasi guru ini juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan tingkat pencapaian siswa. Oleh karena itu kita sebagai guru perlu untuk bagaimana kita harus punya pikiran, kita ini harus mengembangkan diri ya. Kita untuk mengembangkan diri, punya prestasi, karena punya prestasi itu penting. Kebanyakan guru sekarang itu kan ya kok sudah mapan, sudah enak, tinggal ngajar, absen tiap hari, selesai. Nah itu yang dalam beberapa istilah itu berada pada zona nyaman itu ya. Zona nyaman akhirnya kurang mau untuk bagaimana untuk pengembangan diri. Nah, ini perlu kita ubah mindset seperti itu, pola pikir seperti itu, karena apa? Kaitannya langsung ke siswa, langsung ke peserta didik. Oke, seperti itu. Ya, dalam Islam ada sebuah hadis yang
Bunyi ya ayuhan nas ahsinu dzanna bi rabbil alamin fa inna rabbi inda dzanni abdihi, ya. Yang artinya wahai manusia berprasangkalah baik kepada Tuhan semesta alam karena sesungguhnya Tuhan bersama prasangka hamba-hambanya. Kalau kita tarik ke materi kita pada siang hari ini, bahwa kita sebagai guru itu harus punya berpikiran yang positif, ya, positif terhadap diri kita sendiri, positif terhadap madrasah, positif juga terhadap kemajuan pembelajaran dan pendidikan anak-anak, ya. Jadi dengan kita berpikir positif, ya, insya Allah dengan ridha Allah nanti akan ada jalannya seperti itu. Nah, masalahnya kalau kita berpikir positif saja sudah tidak mau, ya bagaimana kita akan mengubah peserta didik, ya seperti itu, ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk selalu untuk mengedepankan pikiran yang positif, ya, pikiran yang selalu berkembang. Oke, selanjutnya kita belanja ilmu, ya Bapak Ibu. Ya, kita belanja ilmu. Yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu asal mula istilah growth mindset, ya. Growth mindset ini dulu dimulai pertama kali dicetuskan oleh penelitian dari Carol Dweck, ya. Jadi penelitiannya ini cukup panjang, ya. Ada tentang psikologi anak. Nah, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dan kegagalan ditentukan bukan oleh tingkat kecerdasan, ya, bukan oleh tingkat kecerdasan, tetapi oleh pola pikir yang berkembang, ya. Oleh karena itu penting bagi kita bagaimana kita punya pola pikir, ya, pola pikir yang berkembang atau istilahnya adalah growth mindset, ya. Karena kalau kita lihat dari penelitiannya itu, ya, bukan masalah siswa ini cerdas atau tidak, ya, tapi dia punya pola pikir yang berkembang atau tidak. Itu untuk melihat anak ini nanti berhasil atau gagal, seperti itu, ya. Jadi penting sekali bagi kita sebagai guru harus punya growth mindset, ya, karena kita sebagai guru kan menjadi contoh, ya, kita menjadi contoh. Kalau ingin anaknya punya mindset yang growth, ya otomatis gurunya juga harus growth, harus punya bagaimana saya ini harus berkembang. Nah, gitu. Jadi setiap hari apa perkembangan yang bisa saya peroleh. Nah, itu yang kalau dibiasakan di setiap hari, anak-anak juga akan mengikuti. Nah, itu tantangan tersendiri dari Bapak Ibu sekalian, kita sekalian. Oke. Bapak Ibu, ini ada link poster, ya. Ini nanti ada 7 poster. Silahkan Bapak Ibu klik link atau ketik di browser, ya, s.id/poster GM itu growth mindset, ya. Silahkan dibaca posternya. Kira-kira mungkin 5-8 menit gitu, ya. Oke, saya share linknya biar tinggal klik. Silakan dibuka. Nah, chat. Ya, sudah, ya, saya share di chat, ya. Oke. SID poster, ya. Saya munculkan juga di sini posternya. Nanti kalau kegiatan secara luring ini berkelompok kemudian melihat di tampilan di tembok-tembok begitu membaca, ya, belanja ilmu, ya. Karena ini sifatnya pribadi, silakan sendiri-sendiri, ya, lihat posternya. Ya, lihat posternya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bentar, saya
Nah, ini saya send. Nah, ini poster 3. Nah, ini poster 1 tampilannya seperti ini. Ya, silakan diamati, ada 7 poster ya. Kalau perlu dicatat. Oke. Bisa ya diakses ya. Ini tampilan kedua bisa. Oke. Alhamdulillah kalau bisa. Poster kedua. Nah, lebih jelasnya kan dilihat sendiri. Poster pertama apa tadi bacanya. Ini memang masih bahasa Inggris ya. Silakan dibaca. Tapi ada yang bahasa Indonesia nanti di belakang. Nah. Poster 5. Ya. Sampai 7. Nanti setelah poster kita coba refleksi sedikit dari apa yang sudah belanja ilmunya. Diamati ya Bapak Ibu ya, diamati. Nah, kita tidak ada tempat untuk ada sesi breakout ini ya, diamati sendiri saja. Nanti baru kita isi. Ada isian. Ya. Dibaca pelan-pelan. Karena memang esensinya sebenarnya dari sini juga sih materi-materi itu. Ya. Ini poster berapa ini? Poster 5. Poster 6. Ya. Adakah yang kesulitan? Tidak ada ya. Oke, masih asik membaca sepertinya ini teman-teman ini. Oke. Silahkan dibaca-baca, diulang-ulang. Ini poster berapa ini? Poster 6, poster 7. Nah, ini tampilan dari poster 7. itu. Ya. Masih ada waktu 4 menit lagi ya. Diulang di poster-poster mulai poster 1 sampai poster 7. Apa sih intinya?
Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh growth mindset itu yang dimaksud itu seperti ini. Ya. Oke. Saya buka poster mulai dari awal lagi. Ini buka poster semua ya Bapak Ibu ya. Masih loading. Oke. Jadi dari gambar yang pertama ya, gambar yang pertama ini ada dua anak ya, yang satunya growth mindset, yang satunya fixed mindset. Oke. Yang growth mindset itu dilihat dari kata-katanya ya. Kita bisa merasakan perbedaannya ya. I can do hard things ya. I believe I can do it ya. My brain is smart. I want to learn. Ya. Kemudian untuk kata-kata yang disebutkan oleh anak-anak yang fixed mindset, I can't do this. No. This is boring ya, membosankan. Saya benci ini ya. Saya tidak suka materi ini. Nah, kayak gitu deh ya. Itu ucapan-ucapan dari anak yang fixed mindset. I quit. Ya. Saya menyerah ya, saya menyerah. Oke. Umumnya kalau materi-materi yang eksak itu sering kali kayak gini. Kalau anak-anak yang MI kelas 4 atau kelas berapa di semua kelas ya. Memang sulit gitu. Sudah kamu aja yang ngerjakan. Itu kalimat-kalimat non formal yang apa namanya sering muncul di anak-anak kayak gitu ya. Ya. Kemudian ini adalah perbedaan juga ya. Hampir sama seperti tadi, mana yang growth, mana yang fix ya. Oke. Kemudian untuk gambar 3 atau poster 3. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya kita sharing juga di sesi tanya jawab ya. Jadi tentang pengalaman-pengalaman juga yang pernah ketemu di anak-anak fixed mindset sama growth mindsetnya ya. Oke, ini ada gambar tentang gunung es ya. Ya, ini kan ilusi dari gunung es. Ilusi dari gunung es. Gunung es itu yang terlihat itu hanya bagian atasnya saja. Ya. Dan itu sebenarnya kalau dibandingkan yang ada di dalam itu dia lebih kecil ukurannya, ya. Padahal dari luar kita itu berada di sini di perahunya ini, ya. Kita perahu ternyata ada gunung es, ya. Ada gunung es besar. Padahal di bawahnya itu lebih besar lagi. Nah, jadi kalau diibaratkan sebagai gunung es, sukses itu merupakan bagian yang terlihat, apa yang dilihat oleh orang itu yang atas. Tapi yang di bawah, nah ini lebih besar. Apa saja yang di bawah, ya? Ada kegagalan, ada kerja keras, ada dedikasi, ya. Itu yang tidak terlihat oleh orang. Ya, jadi kita sebagai guru dan perlu menanamkan bahwa kepada siswa yang dilihat itu jangan suksesnya, bagaimana proses untuk menuju dia menjadi sukses. Nah, itu lebih penting.
Nah, lebih pentingnya mulai dari dedikasi, bekerja keras, disiplin waktu, ya, kemudian ada gagal, ada trial error, ya, ada ketahanan, ya, seperti itu. Jadi banyak hal yang tidak terlihat. Nah, gitu. Mungkin nanti kalau ini nanti bisa diterapkan, ya, anak-anak akan punya pandangan bahwa oh ternyata untuk menjadi orang sukses itu perlu perjuangan. Nah, menanamkan itulah, ya, menanamkan itu yang apa, ada seninya sendiri begitu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu punya gitu. Oke. Ya, semoga dari materi ini nanti Bapak Ibu bisa tergugah setidaknya. Sepertinya materinya kan sudah banyak diterima oleh Bapak Ibu, cuma bagaimana ini diingatkan kembali. Oh iya, ternyata kita harus seperti ini, ya. Kecerdasan dapat ditingkatkan, mengutamakan keinginan untuk belajar, dan ada kecenderungan untuk apa ini? Jika Anda mempunyai growth mindset, Anda percaya bahwa kecerdasan dapat diubah. Kecerdasan dapat diubah, bukan karena dia anaknya guru matematika terus dia pintar, ya. Nah, terus otomatis begitu, enggak, ya, bahwa kecerdasan dapat diubah, bahwa otak dapat dilatih, ya, dikembangkan dan diperkuat seperti otot, ya. Ini memicu keinginan untuk Anda meningkatkannya, ya. Mengelola tantangan. Nah, ini penting juga. Bagaimana Anda meningkatkannya? Pertama, Anda harus mengelola tantangan karena Anda akan lebih kuat di sisi yang lain, ya. Jadi hidup tanpa tantangan itu ya kurang enak juga, ya. Perlu tantangan, itu perlu. Nah, menanamkan bahwa anak ini, setiap orang itu harus punya tantangan. Nah, tapi tantangan itu perlu dikelola, ya, perlu dikelola. Oke, bertahan menghadapi kemunduran, melihat usaha sebagian dari keahlian, ya. Kemudian belajar dari kritik, ya. Orang yang growth mindset itu menerima kritik, ya, bukan terus dia anti kritik, ya. Orang yang kita mendapat kritik itu sebenarnya kita juga ada masukan yang baik, seperti itu, ya. Jadi kita menanamkan kepada anak-anak bahwa masukan itu juga perlu, begitu. Tidak terus dia sudah pintar kemudian dia tidak mau dikritik. Nah, itu yang berbahaya itu nanti, ya. Kemudian menemukan pembelajaran dari kesuksesan orang, ya. Anda melihat kesuksesan orang lain sebagai inspirasi, informasi, kesempatan untuk belajar. Orang dengan growth mindset tidak melihat kesuksesan sebagai kompetisi di permainan menang kalah, ya. Jadi tidak ada yang menang kalah seperti itu. Jadi kita melihat ini sebagai proses yang jadi kalau kita berpikir positif, kita apa ya? Kita punya pandangan nanti saya akan sukses, tapi jalannya ini harus kita lalui. Nah, jalannya untuk mencapai ke sana kita harus melalui jalan yang terjal atau trial error. Nah, itu yang perlu kita tanamkan ke anak-anak. Oke, kemudian di semester 6 itu kecerdasan itu tetap, ya. Oke, ini bagian dari yang fix, ya, pikiran-pikiran yang fix, ya. Keinginan agar terlihat cerdas, dan karena itu ada kecenderungan untuk orang fix mindset percaya bahwa kita adalah sebagaimana kita ya wis kita itu. Tetapi hal itu bukan berarti mereka kurang mempunyai keinginan positif dalam membangun image dibanding dengan yang lain. Tentu mereka akan menampilkan yang terbaik agar terlihat cerdasnya. Jadi gitu. Jadi supaya image-nya terlihat cerdas bagaimana, ya, itu salah satu ciri-ciri yang itu punya pemikiran yang fix, ya. Kemudian lainnya adalah menghindari tantangan, ya. Tantangan secara definisi adalah sesuatu yang berat dan tidak menjamin kesuksesan. Daripada mengambil resiko gagal dan berdampak negatif untuk image tadi, ya. Nah, jadi mengedepankan image, ya, jaim lah kalau istilahnya kayak gitu, ya. Orang dengan fixed mindset akan cenderung menghindari tantangan, ya. Wah,
Kalau saya nanti ikut tes hasilnya jelek, nah kayak gitu ya. Itu contoh-contoh sederhana saja. Oke. Nah, kemudian mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Ya, tantangan sama dengan halangan. Ya, perbedaannya adalah tantangan merupakan hal yang diputuskan untuk dihadapi atau diselesaikan, sedangkan halangan atau kendala adalah kekuatan eksternal yang menghalangi. Nah, jadi ada perbedaan antara ya tantangan dengan halangan. Kemudian melihat usaha sebagai usaha yang sia-sia. Nah, orang dengan fixed mindset akan bertanya, apa pentingnya bekerja keras dan melakukan usaha keras jika setelah itu saya masih berada di tempat dan kondisi yang sama terus ngajarnya juga di kelas-kelas itu aja, kelas 1 misalkan ya tetap di kelas 1 terus. Nah, kemudian ngajarnya yang ngajar itu aja setiap tahun diulang lagi ya. Pandangan mereka bahwa usaha adalah sesuatu yang tidak baik, yang sesungguhnya tidak menyelesaikan tanggung jawab ya. Seperti itu. Kemudian mengabaikan kritik dan umpan balik. Orang dengan fixed mindset secara logis meyakinkan bahwa kritik atas kemampuan mereka adalah kritik sebagai pribadi. Ya, ngenyek, bahasanya menghina kayak gitu. Ya, umpan balik negatif diabaikan dalam kasus tertentu, kritik dianggap sebagai penghinaan. Nah, jadi sensitif sekali. Padahal kita orang itu kadang niatnya pengen membangun, tapi dia sangat sensitif. Nah, padahal sebenarnya orang yang mengingatkan itu sebenarnya kan sayang kepada orang yang diingatkan itu. Bapak itu seperti ini loh, ada masukan seperti itu. Tapi karena dia punya mindset yang fix ya, masukan-masukan itu diterima sebagai suatu penghinaan. Nah, ini yang akan jadi masalah berikutnya, akan terjadi masalah ketika orang itu tadi bahkan ada emosi atau bagaimana. Akhirnya orang yang sayang tadi akan gimana ya, orang kok gitu. Jadi kalau ada terjadi lagi dia sudah enggan untuk mengingatkan. Nah ya, hal-hal yang seperti ini kan sering kali terjadi ya, ya. Akhirnya apa? Saya tidak mau mengingatkan lagi, dan nanti dia marah, dia begini. Nah gitu. Oke, merasa terancam atas keberhasilan orang lain ya. Orang dengan fixed mindset melihat bahwa kesuksesan orang sebagai tolak ukur bahwa mereka akan terlihat jelek. Ya. Ketika orang lain sukses, mereka akan berusaha meyakinkan diri, ya, dan orang-orang di sekitarnya bahwa kesuksesan tersebut hanya keberuntungan, ya, keberuntungan. Oh, beruntung aja dia sukses, ya. Nah, gitu. Karena mesti aja dia itu kan saudaranya ini, nah, kayak gitu ya. Jadi dia ini jadi orang yang berhasil gitu. Nah, saya ini apa? Saya ini cuma debu. Silakan seperti itu ya. Jadi itu pikiran-pikiran dari orang yang punya fixed mindset. Kemudian yang terakhir ini adalah poster ke-7. Nah, ini alur untuk mengubah ya dari fix ke growth. Nah, oke. Pendidik dengan pola pikir yang berkembang. Oke. Dia merasa tidak mampu menjadi diri lebih baik, ya, merasa tidak mampu mendidik siswa dengan baik, mudah menyerah dan pasrah dengan kenyataan. Gimana ini setiap semester kok yang mencapai KKM itu kok sedikit. Nah, gitu. Itu salah satu contohnya. Saya ini nggak bisa ngajar, saya ini kurang gimana. Kira-kira gambarannya kayak gitulah. Kemudian pola pikir berkembang, ya, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendorong siswa ke hal-hal yang lebih baik serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung siswa untuk belajar. Oke. Nah, alurnya berikutnya adalah pahami kelemahan diri yang menyebabkan pola pikir kaku. Pola pikir kita kaku ini kenapa sih? Nah, kita harus paham juga itu. Memahami pola pikir dan sikap yang berdampak negatif terhadap diri sendiri. Oke. Jika saya berbuat salah, kemungkinan siswa tidak akan melihat saya sebagai seorang guru yang baik.
Ya. Saya mempunyai banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Saya tidak mempunyai waktu untuk merancang dan melakukan kegiatan yang baru di kelas saya. Ya. Oke, itu kalimat-kalimatnya. Berikutnya adalah terima pilihan yang dibuat siswa secara positif. Ya. Pengalaman dan persepsi siswa membentuk pola pikir mereka dalam bertindak dan menentukan pilihan. Kemudian berikan contoh langsung untuk mengajarkan konsep pola pikir berkembang. Nah, ini perlu juga contoh langsung ya, supaya siswa bisa berkembang dengan lebih baik melalui usaha masing-masing. Kemudian jadikan siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri, ya. Ini sangat penting. Nah, kalau siswa sudah punya tanggung jawab, nah itu nanti akan memacu untuk bagaimana dia memperoleh hasil yang lebih baik, ya. Kemudian memberikan umpan balik berdasarkan kemampuan siswa. Nah, ini yang penting dari Bapak Ibu guru ya, dengan mengamati usaha dan pencapaian siswa yang bisa dilakukan oleh guru, teman sebaya dan diri sendiri. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Saya kembali ke PPT-nya. Oke. Dari PPT-nya, sebelum ke PPT disimpulkan saja dari ini. Isi mentimeternya Bapak Ibu ya. Saya mentimeternya saya present dulu. Oke. Jadi linknya saya kopikan ya. Bapak Ibu silakan isi mentimeternya di chat ini, saya kirim di chat. Oke, itu Bapak Ibu silakan diisi mentimeternya ya. Oke, silakan Bapak Ibu bisa diisikan di Mentimeter dengan cara ngeklik link yang dibagikan oleh Pak Ahmad Farouk. Ya. Silakan nanti. Oke. Silakan ulangi untuk yang growth mindset dulu diisi ya Bapak Ibu ya. Growth mindset. Linknya tinggal klik di situ, atau kalau nggak bisa linknya nggak jalan pakai ini ya, buka menti.com kemudian pakai kode ini ya, kodenya ini 31480643. Oke, silakan Bapak Ibu. Masih berusaha ini. Oke, temuan pola pikir ada satu yang sudah mengisi, 2 maju berkembang. Nah, kata kunci growth mindset. Oke, lanjut. Bisa. Oke. Pola pikir berkembang. Oke, pemikiran, paradigma. Ya. Lagi berkembang lagi ya. Apa sih yang kata kunci selain yang ada di sini itu apa ya kira-kira yang ada di poster tadi itu? Oke, berhasil. Oke. Berpikiran maju. Oke. Waduh, ada yang kodenya dikirim di sini. Oke. Berkembang ya, berkembang berarti banyak yang ngisi. Berkembang. Oke. Oke, terus masih 17 orang yang mengisi, ini pesertanya ada 100 ini. Ya. Oke. Maju, inovatif. Oke. Masih 18 orang ini yang mengisi ini. Yang lain kemana ini? 100 ini. 150 ya kan. Oke.
maju. Tak kenal menyerah. Oh, waduh, ini di gambar di anotnya ya. Coba saya hapus saja anotasinya ini. Nah. Oke, masih lanjut ya. Oke, jangan takut mencoba ya. Tabiat kemanusiaan. Keinginan lebih baik. Maksudnya keinginan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke. Paradigma. Oke. Oke, kreatif, produktif ya. Oke. Berpikir maju positifnya. Jadi dari sini bisa dilihat Bapak Ibu bahwa kata yang lebih tebal dan lebih besar ukurannya itu merupakan jawaban paling banyak ya, jawaban paling banyak. Oke, untuk jadi bahwa bisa kita lihat bahwa growth mindset di sini teman-teman ini bahwa berkembang gitu ya, berkembang. Oke. Kita sekarang ke yang fixed mindset. Fixed mindset. Ini masih loading. Nah, ini sudah fixed mindset. Oh, ini sudah banyak yang isi. Tidak berkembang. Nah, ini masih 13 yang isi. Oke, sekarang bisa diisi yang fixed mindset-nya ya. Merasa udah maju. Ya, kemudian pesimis, putus asa, paradigma, cerdas ya. Oke. Pesimis, banyak yang menjawab pesimis ya. Berhasil, pola pikir. Nah. Oke, ini sudah 19 pesertanya yang sudah mengisi. Oke. Kemudian ya merasa bisa ya, statis. Sudah maju. Oke. Weh, pesimis paling besar nih ya, pesimis jawabannya. Oke. Itu ya. Kita kembali ke poin itu. Ya, kalau kita dalam posisi luring, kegiatan itu tadi kita pakai post-it, ya, pakai post-it, kemudian ditulis, masing-masing peserta menuliskan, kemudian ditempelkan di satu tempat, ya, setelah itu dibaca ya, seperti itu. Jadi kalau kegiatan luring kita buat seperti tempel menempel gitu. Kalau daring ya, ini tadi saya coba seperti ini mungkin ya, lebih tepatnya. Nah. Di sini ada gambar puzzle ya. Gambar puzzle bahwa di situ ada 4 ya, belajar, aksi, kolaborasi, berbagi. Untuk mempunyai pola pikir yang berkembang diperlukan minat dan motivasi untuk belajar. Nah, bagaimana menumbuhkan minat ya dan motivasi ini ya? Ini adalah tugas dari guru ya. Bisa jadi anak yang belum bisa itu sebenarnya dia kurang motivasinya, ya, kurang minatnya terhadap mapel itu misalkan begitu ya. Nah, jadi harus ada treatment khusus untuk anak itu supaya dia termotivasi untuk belajar, ya. Kemudian keberanian untuk mencoba melakukan aksi tanpa ada ketakutan untuk mencoba.
atau berbuat kesalahan. Nah, ini yang sering terjadi adalah kalau di saya pernah ngajar itu juga itu mereka takut salah, nggak mau menjawab karena takut salah. Ya. Jadi kemudian kemampuan untuk berkolaborasi dan berbagi dengan orang lain. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita tampilkan sebuah video sekitar 7 menit videonya. Nah, ini video tentang seorang guru tapi dia berprofesi menjadi dokter. Nah, ini saya minta nanti setelah video Bapak Ibu siapkan catatan begitu ya, apa yang sudah dilihat dalam video itu apa sensinya, kemudian nanti bisa dituliskan di chat box gitu ya. Oke, saya share dulu videonya. Video semoga lancar ini ya. Semoga lancar. Sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu videonya? Sudah, Pak. Oke, kita coba ya. Kita 100 ปีข้างหน้า tonton dulu. พ Silakan. ระอาทิตย์ก็ยังตกแล้วก็ขึ้นใหม่ทุกวัน เราเองก็ต้องก้าวเดินไปข้างหน้า ใช้ความรู้ที่มีทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น นี่คือคำพูดของครูที่บอกพวกเราเสมอ อ้าวหมอน ส ก วัสดีครับอาจารย์ เป็นไงบ้างครับ อาจารย์ว่าอาจารย์หายดีแล้ว ผลแลบมัน อาจารย์เป็นหมอเหมือนกัน จะกลับไปออกข้อสอบให้เด็ก ครับ ไปห้องน้ำไป ครับ ห้อง มา น้ำ เดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวช่วยนิดนึงนะครับ ขอบคุณขอบคุณ เทนโดอะคิลิสมันขาด แหมสมก็เป็นอาจารย์อนาโตมีเลยนะคะ ขอโทษนะคะคุณหมอหมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะ โอเค พักผ่อนเยอะๆนะคะอาจารย์ เดี๋ยวพวกผมไปแล้วครับ ค่ะ สวัสดีค ส รับ วัสดีค่ะ บ๊ายบายนะครับอาจารย์ ขอบคุณครับ นักศึกษาห้องการที่5อยู่ข้างบนนี้ วันนี้นะครับ เป็นวันแรกที่นักศึกษาแพทย์กำลังศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์โดยอาศัยร่างกายของอาจารย์ใหญ่หาเจอไหม ไม่แน่ใจครับอาจารย์ นี่สีกล้ามใช่ไหมครับ เนี่ยครับ อาจารย์เอาไปทำอะไรครับ เอาไปสอนหนังสือเอาครับแบ่งเป็น2 อย่าง คือสมูทมาร์ชเชลกับไลท์มาร์ชเชลนะครับไปเที่ยวนะผลสอบเธอไม่ดีเลยนะเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่า เราไปไหนอ่ะ อ้าว ไม่รู้ดิ นี่เด็กเขาหายไปไหน นบทำไมไม่ไปเรียนแต่ก็อยากเป็นหมอ อยากช่วยเหลือคนไง ผมเนี่ยนะ สภาพแบบนี้แหละครับอาจารย์ที่จะช่วยเหลือคน ตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับ พ่อแม่ผมก็ไม่มี ต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะ
ไม่มีใครมาภูมิใจกับผมหรอกครับ อาจารย์เนี่ยจะภูมิใจนี่มีเรียนนะ นานมาแล้ว ที่เราได้ยินคนเปรียบเปรยอาชีพครูว่า เป็นเหมือนเรือจ้าง จริงๆแล้ว ครูทำมากกว่านั้น ครูไม่ใช่แค่ส่งสิทธิ์ให้ถึงฝั่งแต่ยังคอยดึงเราขึ้นมา เมื่อเรารู้ ที่นี่นะ ซึ่งจะมียูนิเตอร์ลงมา เตือนสติให้เดินไปในทางที่ถูก ต้องรู้ก่อนว่ามันแปลว่าอะไรลีว่าแปลว่าลีจักรยานหายเดินกลับก็ได้ไปแล้ว และปลูกฝังคุณธรรมของการให้ ด้วยการทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง ฟังปอดูแล้วนี่มีแคปิเทชันข้างขวาชัดกว่าข้างซ้ายนะ อาจารย์ครับ อาจารย์ครับ ผมนะครับอาจารย์ ผมได้ขึ้นเลยครับอาจารย์ขอบคุณครับ สภาพแบบนี้แหละครับ ที่จะไปช่วยเหลือคน ตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับ พ่อแม่ผมก็ไม่มี ต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะไม่มีใครมาภูมิใจกับผมหรอกครับ อาจารย์เนี่ยจะภูมิใจลีว่าแปลว่าลี คุณหมอคะ ขอบคุณครับ นบ เมื่อจดหมายฉบับนี้ถึงมือนบ ครูคงจากไปแล้ว และนั่นทำให้ครูบอกนบได้ว่า ที่แรกที่คนตายจะเดินทางไปถึง คือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครสักคน
แต่จะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ขึ้นกับสิ่งที่เราปฏิบัติกับคนคนนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตมักจะมีคนถามว่าครูเรียนหมอแต่ทำไมมาเป็นครูจริงๆอาชีพครูกับหมอน่ะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือใช้ความรู้ที่มีรักษาผู้อื่นครูรักษาด้วยการให้สติปัญญาส่วนหมอก็รักษาด้วยการแพทย์เมื่อเห็นคนที่เรารักษาดีขึ้นเราก็มีความสุขไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ครูเป็นครูมาตลอดชีวิตและแม้ไม่มีลมหายใจก็ยังอยากเป็นครูต่อไปฝากหมอนกด้วยนะ ทำความเคารพอาจารย์ใหญ่ครับ Ya, itu tadi Bapak Ibu videonya. Oke. Sekarang dari video tadi, Bapak Ibu bisa menuliskan apa yang bisa kita peroleh dari video. Chatbox ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu ketik tanggapan Bapak Ibu terhadap video tersebut di kolom chat yang tersedia. Ya, masih belum ada yang menulis, masih mengusap air mata sepertinya ini Pak. Videonya mengandung bawang, Mbak. Iya. Wahab juga merah mata. Ini ngetiknya sambil nangis. Cukup menyentuh. Ya. Jadi guru seumur hidup itu. Sampai mati pun jadi guru. Ya, Bapak Ibu silakan diketik di chatbox ya. Apa yang Bapak Ibu dapat ambil dari video tersebut. Ini diketik di sini keren. Di chatbox ya Bapak Ibu ya, bukan di anot di sini ya. Di chatbox di ini saya hapus dari ya, saya hapus saja. Bapak Ibu, Pak Musbaheri, Pak siapa ini John Minan ya. Silakan diklik di chatbox saja Bapak. Ya, saya hapus saja. Ini baru Pak Fatkul yang isi ini. Menjadi guru. Diberikan kesempatan yang resen Pak. Boleh lah, kalau boleh, kalau di Silakan Pak John Minan. Masih kaitannya dengan video ini ya. Ya.
Pak Janminan. Halo, Pak Janminan. Silakan diaktifkan mikrofonnya, Pak. Kalau ada yang ingin disampaikan. Luar biasa, Pak. Oh iya. Gimana, Pak? Pak Janminan. Dari video tersebut menunjukkan bahwa jasa seorang guru merupakan jasa yang luar biasa sehingga dapat dikenang oleh seorang murid. Ya. Yang artinya adalah ketika seorang guru mentransformasikan sebuah ilmu pengetahuan terhadap peserta didiknya secara tulus, maka akan dikenang oleh peserta didiknya. Sehingga sebagai dasar utama dari transformasi ilmu pengetahuan itu sendiri adalah dari pembelajaran atau pendidikan dari seorang guru yang bersumber betul-betul dari hati atau keikhlasan seorang guru. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Janminan dari mana instansi? Pati, Jawa Tengah. Oh, Pati, Jawa Tengah. Iya. Ya. Dari MI mana, Pak? Oh, sudah terputus. Oke. Chatbox-nya mungkin ada yang bilang disable tadi ya. Jadi kita lanjut saja sudah. Bahwa dari video tadi kita melihat bahwa seorang guru mempunyai kesempatan untuk mengubah kehidupan siswanya. Memang takdir seseorang memang Allah yang menentukan. Cuma di dalam prosesnya kita perlu ada motivator-motivator ya, ada yang mendukung, yang mensupport bagaimana kehidupan setiap siswa gitu. Salah satunya adalah guru ya. Kemudian guru akan selalu menjadi pahlawan bagi siswanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sudah siapkah untuk menjadi pahlawan bagi siswa? Pahlawan definisinya yang bagaimana? Jadi apakah nanti dilupakan begitu saja ya, atau akan menjadi ingatan yang tidak akan lupa bagi setiap siswa? Guru adalah orang tua bagi siswanya. Kemudian semua guru bisa memberikan perubahan yang lebih baik pada siswanya. Nah, kemudian semua siswa mempunyai potensi untuk berhasil. Jadi ini garis garis besar dari video tadi yang coba saya rangkum. Ya, kalau ada yang beda dari ini, mungkin Bapak Ibu sebenarnya bisa menuliskan ya, untuk apa yang bisa diambil dari video-video tersebut. Oke, sekarang Bapak Ibu ya, kita gerak-gerak, kita mau tes growth mindset ya Bapak Ibu. Oke, kalau bisa kameranya diaktifkan Bapak Ibu. Ya. Silakan diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Iya. Kita akan melakukan permainan. Iya. Kameranya diaktifkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, sudah diaktifkan. Oke. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Di sini permainan, bukan permainan, tes sederhana. Ini sebenarnya tes sederhana bahwa menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu growth atau fix, punya pola pikir yang berkembang atau masih fix gitu. Tapi ini masih sangat umum, masih perlu tes-tes lanjutan untuk melihat itu. Tapi setidaknya nanti kita coba ada 5 soal. Ada 5 soal yang nanti silakan Bapak Ibu tulis jawabannya saja.
A, B, atau C, begitu saja ya. Oke, siapkan kertas dan pensil atau pulpennya atau alat tulis lainnya. Ya, ada 5 soal, yang masing-masing soal saya akan tunjukkan 5 sampai 10 detik saja. Ya, jadi ketika langsung dibaca soalnya, kemudian apa jawabannya tulis, misalkan A gitu aja ya. Oke, Bapak Ibu siap semua ya? Siap, siap. Oke, siap ya. Oke, kalau siap, saya coba tampilkan PowerPoint-nya, siap pensilnya dan alat tulisnya. Oke. Oke, kita hitung sampai 3 ya. Nanti 10 detik saya tutup, kemudian soal berikutnya kita tampilkan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Apa yang akan Anda katakan? Pertanyaannya itu. Ilustrasinya itu. Stop ya. Oke. Terlalu cepat atau terlalu lama? Boleh. Gimana? Boleh. Sudah ya? Oke. Oke, pertanyaan kedua. Oke, siap ya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Apa yang akan Anda katakan? Ya. Oke ya. Oke. Sekarang siap-siap untuk soal ketiga. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya soal keempat ya. Oke, 1, 2, 3. Stop. Terakhir ya Bapak Ibu ya, soal kelima. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Ya, Bapak Ibu sudah ada jawabannya ya? Oke. Kita cek bersama saja ya, kita cek bersama apakah jawabannya itu sudah sesuai atau tidak ya. Karena ini memang cuma 5 soal saja, jadi kalau menunjukkan ini sudah representatif ya belum. Oke. Jadi untuk soal pertama itu C ya. Oke, bagaimana caranya? Oke. Kalau soal yang kedua C juga, coba dicek ulang. Kemudian yang ketiga, ulangi lagi pelan-pelan. Yang keempat, kalau kamu berusaha pasti bisa. Yang kelima itu tidak ada pilihan. Benar ya. Benar ya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang betul semua ya? Ragu memilih nomor 5, ragu-ragu memilih B, padahal gitu ya. pernah dapat 2. Ya memang nggak ada pilihannya yang nomor 5 itu. Iya. Coba kita lihat sih yang nomor 5 itu apa. Nah, ini ya. Oke. Bapak dulu malah cuma benar 2. Oke lah, kira-kira gini, kita diskusi aja yang satu nomor terakhir ini aja, nomor 5. Endang kelas 4 memberikan hasil kuisnya. Salah 6 dari 10 soal. Kira-kira kalau ingin menunjukkan sebagai guru yang punya growth mindset, ya kalimatnya bagaimana gitu. Monggo silakan, ada yang raise hand atau apa langsung ditunjuk gitu. Monggo silakan Pak Moderator, pilih salah satu. Silakan Bapak Ibu menanggapi soal untuk nomor 5 dengan klik raise hand aja. Raise hand saja nanti di. Kira-kira
pilihan apa yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini. Silakan, Ibu Suryani. Langsung, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini soal saya Ibu Yani dari Kabupaten Bogor, Pak. Sini baca soalnya sangat menarik ya. Kalau saya sih tadi mindset saya itu artinya adalah memberikan motivasi kepada anak. Karena di sini Endang kelas 4, dia hasil kuisnya itu adalah salah 6 dari 10 soal. Ya. Nah, kenapa saya memilih jawaban B itu? Nggak apa-apa kalau Bapak dulu malah cuma benar 2. Artinya anak ini malah lebih maju dibanding dulu bapaknya gitu. Sebenarnya hanya memberikan kalimat motivasi saja sih Pak. Gimana Pak? Ya. Ternyata malah nggak ada pilihan ya Pak ya. Makasih. Jadi saya harus belajar lagi ya Pak. Kira-kira menurut Ibu jawaban yang apa namanya selain yang B itu tadi kira-kira gimana? Untuk menumbuhkan apa anak ini biar lebih berkembang begitu. Iya. Nanti ke depannya kamu harus lebih banyak belajar lagi ya, gitu kali ya. Gitu kali. Ini kayaknya lebih soal logika ya, Pak ya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Ya. Satu lagi, Pak. Sebelum dilanjut, Pak Wahab, sekedar mengingatkan Bapak Ibu sudah ada presensi di kolom chat, silakan jangan sampai lupa. Oh iya, presensi Bapak Ibu. Ya. Silakan satu lagi. Ini dari Pak Fikih ya. Tetap semangat ya Nak, Ananda pasti bisa. Nah, gitu aja. Ibu Endang, silakan dari Min 9 Ciamis. Monggo. Pak Endang, bukan Bu Endang. Pak Endang, sorry. Silakan. Silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Pak Endang, betul kata Ibu Ai barusan. Mohon maaf ini karena menggunakan HP jadi kurang maksimal barangkali. Menanggapi yang Bapak pemateri sampaikan untuk soal nomor 5, sebenarnya saya juga menjawab salah juga tadi karena dikira ada jawabannya, ternyata biasanya kita menjawab itu yang paling benar di antara yang 3, tapi tidak membayangkan bahwa ketiga itu tidak ada yang benar begitu. Ya. Jadi kita harus belajar lagi bahwa tidak setiap soal itu ada jawabannya. Oke Pak, kira-kira apa kalimat yang bisa diutarakan untuk menumbuhkan apa anak itu menjadi growth mindset? Ya, kalau menurut saya untuk pertanyaan nomor 3 mungkin untuk menumbuhkan minat dan semangat siswa kita kasih jawabannya. Kamu sudah berusaha, tapi kamu bisa lebih baik dari itu. Mungkin itu ya. Yang lebih yang mudahnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Endang dari Min 9 Ciamis ya. Iya. Ya, itu ya Bapak Ibu terkait dengan cek atau tes sederhana ini ya, tes sederhana. Oke. Ini penguatan bahwa fixed mindset. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini ada adzan sebentar ya. Kita break sebentar. Pak Wahab, waktunya tinggal 9 menit lagi ya. Oke, siap. Bentar lagi. Oke. Atau dilanjut aja?
Mohon maaf Bapak Faruk. Iya. Waktunya tinggal 8 menit lagi. Oke. Saya saja langsung cepat-cepat aja ya. Kasih 3 menit lagi lah. Oke, Bapak Ibu, kita coba untuk yang kegiatan kita yang terakhir ya. Kita coba kita tarik growth mindset-nya itu ke matematika. Nah ini kan ya, nah, mari berlatih. Oke, ini saya ambil soal sederhana saja ya, berbincang tentang bilangan. Jika Anda tahu jawabannya, pasang jempol di dada Anda seperti itu ya. 5 kali 18. Oke. Oke, Anda tahu ya jawabannya ya, saya coba lihat. Oke. Nah, kemudian berikutnya tunjukkan cara Anda mendapatkan jawabannya. Silakan dituliskan cara Anda mendapatkan jawaban ini. Oke, silakan ditulis saja, nanti bisa ditampilkan begitu. Oke, 2 menit atau 1 menit cukup ya? 1 menit. 1 menit. Bangga, Bapak Ibu. Oke, 5 dikali 18 sama dengan 90. Oke, caranya bagaimana? Oke, sudah? Yeah. Oke, sekarang mungkin ada yang bisa menunjukkan hasil pekerjaannya. Gimana cara 9 dikali 18. Ya, monggo silakan ditunjuk Pak. Oke, silakan Bapak atau Ibu Jumrana ini. Bapak Ibu Jumrana, silakan. Dibuka sendiri mikrofonnya Ibu Jumrana karena co-host. Bu Jumrana. Udah. Iya, Pak. Ya. Bisa dijelaskan caranya, Bu? Kalau saya Pak lihat angka saya ambil main di puluhan. Jadi 5 kali 10, 50, Ya. terus tak tambah 8 kali itu 5, 40. Jadi 90 semuanya. Ya. Jadi 5 dikali 10 gitu ya awalnya, kemudian ditambah dengan 5 dikali 8. Oke, 50 ditambah 40. Oke. Oke. Ya, ada yang tak ini Pak Dodi ya, 18 tambah 18 tambah 18 tambah 18. Oke. Oke, Bapak Ibu. Kira-kira dari pekerjaan Bapak Ibu ada nggak salah satu yang seperti ini? Ya, ada yang caranya itu ada yang 5 kali 9 ya. Mohon maaf Bapak Faruk, dipersingkat karena waktu kita tinggal 5 menit lagi. Bu Ilma? Ya. Ya, Pak. Ya, kelihatannya Pak Faruk ini terlempar apa ya? Iya, ya. Jadi bagaimana? Kita tunggu sebentar ya. Ada yang ada nomornya bisa dihubungi?
Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu dari Bapak Faru, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Tadi kita sudah mencoba menghubungkan antara materi growth mindset dengan pembelajaran matematika yang sebenarnya kita dalam pembelajaran matematika kita perlu mengembangkan pendekatan growth mindset sehingga apa yang tadi kita sampaikan di awal bahwa pendekatan growth mindset akan sangat mempengaruhi pembelajaran dengan siswa-siswa kita. Oleh karena itu ketika dikaitkan dengan pembelajaran matematika di kelas, Bapak Ibu guru bisa menghadirkan pembelajaran matematika yang menarik dalam berbagai tugas, dalam materi apapun, sehingga siswa juga dipersilahkan oleh Bapak Ibu untuk menggunakan beragam cara, beragam metode yang mungkin Bapak Ibu guru yang tadinya stagnan dengan satu metode, Bapak Ibu guru bisa menggali potensi siswa dengan mempersilahkan anak didik kita menggunakan beragam metode yang menurut mereka itu baik dan menurut mereka cepat, sehingga kita lebih kaya terhadap pembelajaran ataupun pembahasan materi dalam pembelajaran matematika tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ini Bapak Faruk belum bisa bergabung lagi dengan kita. Sudah, Pak. Tunggu sebentar. Sebentar, monggo. Mohon maaf ya, terputus tadi internetnya. Oke, silakan Bapak Faruk. Iya. Langsung close. Bapak Langsung closing statement gen, sorry. Ya, Bapak Ibu. Jadi inti dari kegiatan kita, pembelajaran kita pada unit 2 ini adalah bagaimana kita sebagai guru harus menjadi contoh bagi siswa-siswi kita yang memiliki growth mindset. Karena kita mengharapkan anak-anak itu punya pola pikir berkembang, jadi kita sendiri harus bisa menanamkan itu pada diri kita, ya, karena kita sebagai guru di pagi jadi guru, di siang jadi guru, sore jadi guru, bahkan malam pun tetap jadi guru, karena guru itu melekat ya pada kehidupan kita setiap hari. Oke, jadi semoga setelah ini Bapak Ibu sudah terbuka wawasannya untuk selalu bagaimana caranya untuk berkembang lebih baik lagi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, yang sudah hadir di Zoom maupun mengikuti lewat channel YouTube, saya selaku moderator pada acara bedah modul siang hari ini UP2 Growth Mindset. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran yang berharga untuk kegiatan hari ini, tentunya akan bermanfaat besar untuk anak didik kita dan dunia pendidikan khususnya madrasah. Dari awal sampai akhir saya dalam membawakan acara ini banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ilma. Baik, Bapak Ibu hebat, demikianlah rangkaian kegiatan bedah modul MI mata pelajaran numerasi pertemuan 2 tentang growth mindset GTK Madrasah Berbagi hari Kamis 24 Maret 2022. Saya Ilma Tikasi bertugas sebagai host dan Pak Fatkul Wahab SPDI sebagai moderator, bersama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Faruk MPD sebagai narasumber, serta semua peserta yang telah berkenan hadir menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih, semoga kegiatan ini beroleh rahmat, berkah, dan manfaat dari Allah SWT. Dan permohonan maaf dari Bapak Dr. Ainur Rofiq, kita memberikan sambutan pada
antara kita semua, insya Allah kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Dan karena room ini akan digunakan untuk kegiatan yang lainnya, mari sama-sama kita tutup room ini.